Teluk Jakarta, gerbang utama ibu kota Indonesia. Beberapa dekade belakangan, sejumlah pembangunan di area pesisir menyumbang kemajuan pesat di Jakarta. Namun sebagian lainnya menyisakan PR dalam pemulihan lingkungan sebagai dampak pembangunan. Sudana, penghuni Blok Empang Muara Angke, Jakarta Utara, sudah 30 tahun mencari nafkah sebagai nelayan di Teluk Jakarta. Pria berusia 68 tahun ini menghabiskan hampir sebagian besar waktu dalam sehari mencari ikan di area pesisir. Tim Berkas Kompas ikut serta Dana dan Sadul, anaknya, menengok hasil pancing yang telah ditebar sejak dini hari. Dia bercerita, 10 tahun terakhir, wilayah tangkapannya semakin menyempit seiring pembangunan masif di area pesisir Jakarta. Meski demikian, Dana enggan patah arang. Dia mencari titik rumah ikan lain yang masih dapat ditemukan di area pesisir. Tapi sayang, hasil tangkapannya semakin hari kian berkurang. Penyebabnya, Teluk Jakarta semakin tercemar sampah dan limbah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Seperti kali ini, umpan yang ditebar bapak 4 anak ini 8 jam lalu hanya mengait 5 ekor ikan. Hanya seekor yang bisa dijual dengan kisaran harga Rp75.000. Ini tergolong sedikit sekali atau biasanya memang seperti ini atau bisa lebih banyak? Sedikit sekali ini. Ikan belut. Ya mungkin airnya kurang bagus. Kadang-kadang kan airnya gelap, ikan nggak kelihatan umpan. Ya, kalau airnya bening bagus gitu, baru ikan bisa makan umpan. Tadi kita juga ada menyangkut plastik. Iya. Jadi umpannya ketutupan plastik. Plastiknya dulu, itu karungnya. Saat musim penghujan tiba, hasil tangkapannya makin berkurang akibat pencemaran limbah dan sampah. Sejak saat itu, Dana menggenjot penghasilan dengan memulung sampah pada pulau reklamasi yang pembangunannya telah terhenti. Bisa jadi berapa kilo ini, Pak? Ini paling jadi 5 kilo. Tiap hari Bapak ini akan Iya. ambil seperti ini? Iya, tiap hari. Kalau melautnya kosong, mampir kemari. Botol plastik yang bertebaran di Teluk Jakarta kini juga jadi sumber penghasilannya. Pembangunan pulau-pulau reklamasi begitu berdampak pada hasil tangkapannya. Tak ada pemulihan ekosistem signifikan meski proyek reklamasi telah dihentikan. Malah sekarang lebih parah. Aturan tadinya di situ tempat ikan berkembang ataupun ikan nyarang di situ, sekarang kan tempatnya diaruk, dibikin rumah, pasir apa, ya udah nggak bisa nyari ikan lagi. Ya balik sebagian ada, cuman nggak begitu banyak kayak dulu. Cuma rakyat kecil, Dana tak dapat melakukan banyak hal selain beradaptasi dengan kondisi terkini. Tak dapat ikan, memulung pun jadi. Tujuh kilo sampah botol plastik yang telah dipilah dan dibersihkan cuma menghasilkan Rp28.000. Ia berharap ada langkah pemerintah untuk memulihkan lingkungan agar ekosistem ikan berangsur kembali membaik. Kemauan kita ini para nelayan harus dibikin rumah ikan.
kayak di pulau Untung Jawa atau Pulau Seribu lah, diadain sumbangan dari pemerintah perikanan, dibikinin rumah ikan. Nah, supaya nelayan sini yang tadinya mencari ikan pancing, ada rumah ikan, bisa kita ambil ikannya. Kalau masih kecil jangan dulu diambil. Sejak tahun 1980-an, garis pantai utara Jakarta menunjukkan perubahan akibat pembangunan di wilayah pesisir. Satu di antaranya ialah proyek reklamasi yang sempat menimbulkan polemik beberapa tahun lalu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah besar dengan menghentikan proyek reklamasi sebagai jawaban polemik di tahun 2018. Meski Walhi masih mempertanyakan upaya pemulihan usai penghentian proyek reklamasi. Lahan reklamasi itu yang harus dijadikan ruang terbuka hijau, bukan dijadikan kawasan pemukiman elit gitu ya. Pemerintah sudah tahu reklamasi salah, tetapi dilanjutkan kayak begitu. Dilanjutkan menjadi Pulau D misalnya sekarang ya. Sudah ada aktivitas yang kalau kita lihat itu sangat jauh dari akses masyarakat pesisir atau masyarakat nelayan lah ya. Pemulihan lingkungan akibat pembangunan di pesisir Jakarta tak melulu soal reklamasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai perlu merestorasi dan melestarikan ekosistem di sepanjang garis pantai utara Jakarta. Kalau kemudian di dalam revisi rencana detail tata ruang kemudian pulau-pulau reklamasi justru dikembangkan menjadi bangunan, apartemen, pusat perbelanjaan, kemudian gedung perkantoran, itu justru akan mempercepat terjadinya bunuh diri ekologis di kawasan pesisir pantai. Kita bisa mengembangkan itu menjadi hutan kota, menjadi pulau-pulau yang lebih dominan ruang terbuka hijaunya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebenarnya telah menyusun sejumlah rencana untuk memulihkan kualitas lingkungan di area Teluk Jakarta. Namun, pelaksanaannya terhambat sejumlah kendala. Pulau reklamasi ini kan masih meninggalkan masalah. Memang ada yang sudah selesai, ingkrah, dan dapat dilanjutkan, tapi ada yang belum, masih berproses hukum di pengadilan hingga hari ini. Jadi memang kalau itu kasusnya masih sengketa, itu belum bisa diapa-apakan. Jangankan dibangun ya, atau dipasangin mangrove dan sebagainya, ditanam belum bisa dia. Di saat bersamaan, rencana pembangunan di Pantura Jakarta dinilai perlu ditinjau kembali. Ruang terbuka hijau (RTH) sebagai solusi pemulihan lingkungan pun menjadi pekerjaan rumah pemerintah Provinsi DKI Jakarta.